kucingnya itu anak kampung, anak kampung gitu kan, benar-benar apa, dari kampung, nggak punya apa-apa, merantau ke Jakarta, skill nggak punya, acting nggak bisa, nyanyi nggak bagus suaranya, terus pengen jadi artis, dijanjiin lah sama kakek gitu kan, tapi nggak jadi artis juga gitu kan, nggak masuk TV juga, nggak main sinetron, TV, film, iklan gitu, nggak ada gitu kan. Jadi mau nggak mau, nah si kucing ini udah keenakan makan tidur dapat duit gitu kan, dapat ewi walaupun itu memeu pelsong ya, walaupun memeu pelsong gitu, gitulah ya pokoknya. Ya seperti itulah ya. Ini orang kagak ngaca banget ya. Dulu aja lu dulu upload foto telanjang mulu dulu, say. Nih ya, gue ajarin ya, gue kasih tahu ya, manusia itu semakin tua harus semakin berubah menjadi lebih baik. Ya, jangan lu malah makin tua lu makin nggak bener, makin stres, makin gila, otak lu sarap. Nggak ada manusia kayak gitu. Kita itu semakin tua, semakin berumur, harus semakin takut sama yang namanya mati, semakin takut sama yang namanya dosa. Ya, semakin tua, semakin berumur itu harus bermimpi. Kita harus menjadi orang yang sukses, bermimpi harus menjadi orang yang baik, bermimpi harus menjadi orang yang benar, agar di saat kamu sudah mendapatkan segala sesuatu yang kamu dapatkan, kamu cita-citakan, kamu impikan, kamu taubat, ya taubat nasuha, ya minimal tobat nasuha deh. Kalau misalkan lu mau kembali jadi laki-laki kan nggak bisa kan, namanya Kenti kan nggak bisa dibalikin gitu, jadi Kenti lagi gitu, namanya udah dipotong gitu, nggak tahu juga potongnya dibuang kemana gitu kan. Minimal ya taubat nasuha lah, taubat nasuha, berbuat baik sama orang gitu. Nggak usah makin tua lu makin gila, makin musik orang, makin sibuk ngurusin hidup orang. Apa sih, kayaknya gue udah berbulan-bulan gue diem lu sentil terus untuk pansos sama gue sebesar itu kan, nama seorang Gaby Vesta, sampai lu pengen banget terkenal dari seorang nama Gaby Vesta gitu. Kak, gimana menurut kakek maunya ingin Ibu Fitri Sawal? Aduh, tidak bisa sayang, kamu halu. Kamu halu. Gini deh, kalau misalkan kamu mau nyaingin Kak Fitri, kamu tidurnya agak di tengah ya. Kenapa Gaby bilang tidurnya agak di tengah? Karena kalau kamu tidur ke pinggiran nanti kamu jatuh sakit sayang ya. Jadi tidurnya ke tengah gitu. Baru aja kemarin lu bilang mau ngelontong. Oh iya dong, gue mau ngelontong sama apa namanya, orang-orang kaya, sultan-sultan. Lebih baik gue ngelontong menghasilkan duit daripada gue ngegratisin diri sama kucing-kucing, ngumpulin kucing. Kamu itu udah mau 50 tahun, jadilah ayah yang baik untuk kucing-kucingmu. Udah mau 50 tahun, jadilah ayah yang baik untuk kucing-kucingmu, supaya kucingmu tuh miaunya tuh halus kayak miau miau gitu. Jadi kucingmu tuh nggak miau miau kayak gitu ya. Ayolah, jadilah. Kalau gue kan keponakan gue banyak nih, gue sayang banget sama keponakan gue mah jadi om yang baik ya. Gue jadi om yang baik untuk keponakan gue di rumah. Kalau di saat di kampung, di rumah gue menjadi om yang baik, uncle yang baik untuk keponakan gue ya. Tapi di luar ya gue tetap jadi tante gitu kan untuk keponakan gue. Nah kalau lu tuh udah mau 50 tahun, harusnya lu menjadi ayah, sosok papa, sosok daddy, sosok gitu yang baik untuk kucing-kucing lo. Biar kucing lo juga kalau misalkan lo baik, oh dia berpikir, wow, ayah gue baik ya sama gue ya gitu kan, ayah gue sayang ya sama gue. Jadi kucing lo tuh di saat minta sesuatu sama dia, miau miau, biar nggak wow wow kayak gitu. Nah takutnya kucing lo begitu ya, serem kalau kayak begitu kucing lo. Ayo deh, udah mau 50 tahun, belajar deh jadi ayah yang baik untuk kucing-kucing lo. Karena kan kalau lu pulang kampung aja ponakan lo aja takut.
ponakan lu aja takut kan lihat lu kan. Ponakan lu aja takut sama lu, beda sama gue. Gue tuh dirindukan sama keponakan gue semuanya. Orang tua gue, ipar gue, abang gue, adik gue, ponakan gue semua, nenek gue, tante-tante gue, om gue, semua merindukan gue. Gue nggak pulang aja gue ditanya kapan pulang, kok nggak pulang-pulang, ya karena mereka rindu. Karena kalau misalkan gue datang itu pasti gue sering ngumpulin keluarga gue itu untuk masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng kayak begitu. Kalau lu kan pulang kampung nggak diakui nama keluarga, nggak diterima di rumah gitu loh. Terus sama keponakan lu aja takut lihat lu. Ya sekarang kan yang nggak takut ngeliat lu kan cuma kucing-kucing lu. Ya karena kan tahu sendiri ya, anak kecil mah nggak bisa bohong ya, Bo. Bener nggak sih? Anak kecil tuh nggak bisa bohong loh. Anak kecil itu kalau misalkan emang ngeliat lu serem pasti nangis, pasti takut. Makanya ponakan lu ngeliat lu kayak gitu kan, kayak gitu. Ketakutan. Namanya anak kecil nggak bisa bohong. Mana bisa anak kecil bohong? Kayak lu jadi deh uncle yang baik, dan jadi deh grandpa dan ayah yang baik. Udah mau 50 tahun. Ayolah, jadi uncle yang baik untuk ponakan lo. jadi grandpa yang baik untuk nanti cucu-cucu lo. dan jadi ayah yang baik untuk kucing-kucing lo. Ayolah, dosa nggak sih ngomongin dia? Enggak lah ya. Ya Allah. Layar tancap lo yang bikin. Iya emang pantas dibuatin layar tancap karena dia telah menipu gue. Uang PT 50 juta, uang tanah goib 9 juta. Ya, dia dulu mengusik Alin, sahabat gue yang sudah belasan tahun. Padahal hanya karena Alin tidak membelikan dia kaos Bellman yang dia pura-pura just tip, open just tip. Lu aja pakai baju endorsan terus gitu loh. Ala-ala mau just tip Bellman. Lu mah mau pakein baju semahal apapun nggak ada pantas-pantasnya, sumpah. Gua pakai baju pasar kaki 5 atau baju lowak atau baju apapun yang harga 20.000, 50.000, di badan gua tuh bagus aja. Siap gua pakai tuh orang suka ngeliatnya. Nggak tahu deh kenapa ya. Lu mau dipakein tas kremes kek, lu naik mini kleper kayak nggak ada pantas-pantasnya. Tetep aja nggak ada bagus-bagusnya. Karena apa? Manner, ya. Segala sesuatu, attitude, manner. Kalau kita punya manner dan attitude yang bagus, yang baik, lu mau pakai apapun, aura lu tuh terpancar. Ya, bukan aura kakek-kakek pastinya. Dia lagi ngadain arisan online, bener apa enggak? Makanya habis ngadain arisan online langsung langsung mencak-mencak mau pergi ke luar negeri kan. Curiga kan? Curigalah Om Deddy Aryadi ini. Apakah benar dia mau keluar negeri itu menggunakan uangnya, atau dia mau keluar negeri itu menggunakan uang arisan online? Kang, kita nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah ya. Hai Papua. Please deh, kalau lu mau pergi ke luar negeri, mau ke Dubai kayak mau ke Turki kayak, tolong apakah itu uang arisan online? Karena gini loh, logikanya ya, dia membuat acara model. Ingat banget, dia membuat acara model yang pesertanya harus membayar uang pendaftaran sekian juta. Kalau lu mau menang, lu harus bayar juga untuk dapat piala. Tapi dimanfaatkan acara itu untuk launchingnya yang ala-ala itu. Launching sirup hari rayanya yang gak laku itu sama sekali. Itu dia memanfaatkan itu, Terus pemenangnya itu yang dijanjikan katanya akan dijadikan artis. Maaf ya, aku maaf banget sama pemenangnya nih. Mukanya itu nggak ada muka-muka artis sama sekali gitu loh untuk masuk ke dunia entertain. Dan itu hanya sebuah janji. Mana? Nggak ada main FTV, nggak ada main sinetron, nggak ada main film, nggak ada main iklan. Jadi selebgram pun mentok di influencer deh, jadi selebgram deh.
mentok jadi selebgram deh. Selebgram itu kan paling mudah kan, paling mudah mau jadi selebgram atau seleb TikTok. Ini seleb TikTok kagak, selebgram juga kagak, influencer atau youtuber juga kagak, apalagi mau masuk TV. Masuk TV, emang TV lu bisa lu masukin, coba lu masukin kepala lu dalam TV itu kena setrum lu anjing. Ya seperti itulah ya. Halo Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aku bakal ke Kalimantan Selatan loh tahun depan nggak tahu, belum tahu sih bulan berapa. Nanti mau ketemu sama Keket, Princess Keket, tahu nggak? Dia orang Kalimantan Selatan. Tuh ya, kita lucu-lucuan ya, kita lucu-lucuan. Jangan baper, bala cabulita. Terus apa namanya, grandpa juga jangan baper. Ini kan bercanda ya grandpa ya. Tapi kalau misalkan emang grandpa memasukkan dalam hati, silahkan. Kalau grandpa mau memasukkan dalam jantung, silahkan. Kalau grandpa mau memasukkan dalam ginjal, silahkan ya. Om Deddy Aryadi mah cuma bercanda, just kidding. Just kidding. Kalau misalkan emang grandpa atau ayah dari kucing-kucing tidak manja itu masukin hati, ya mohon maaf ya. Namanya kita juga bercanda, tuh kan. Kak Gap ke Sumba. Sumba tuh NTT bukan sih? Aku kurang tahu. Sumba aku belum pernah pergi deh. Sumba itu yang banyak artis-artis foto di kayak di gunung gitu kan, kayak di bukit terus pakai batik, kayak pakai kain batik ya kalau nggak salah. Suara lakinya dong Kak Gap. Aku nggak bisa suara laki-laki. Serius deh, beneran. Aku nggak bisa suara laki-laki. Itu suara apa ya? Kayaknya suara kakek deh. Bareng sama itu enggak, dia telanjang lain. Aku kemarin kena shadow ban itu gara-gara live sama dia, terus dia ngeliatin pantatnya terus langsung mati. Gak bisa live 2 bulan. Labuan Bajo itu Kak, masa sih enggak deh. Labuan Bajo bukan, Labuan Bajo tuh yang ada kayak Santorini. Kalau kakek komen apa baik ya Kak, apa sih maksudnya, gimana sih? Kucing dia itu gay ya Kak ya. Sekarang kalau misalkan kayak kucing yang nggak kerja ngelihat bentukan dia ya, nih ya jujur ya, aku nih kan udah pernah tidur sama si kakek ya, sering banget ngeliat muka dia tuh tanpa makeup, tanpa filter. Kalian itu kan hanya melihat, kalau misalkan yang ketemu langsung hanya dia kan pakai dempul terus. Dia tuh nggak pernah namanya lepas dempul karena menutupi mukanya yang geradakan sama flek hitam gitu kan. Jadi nggak pernah lepas dempul. Nah jadi apa namanya, kalau kalian yang mungkin ketemu dia langsung ngelihat dia, cantik ya, Balaca Bulita ya, pasti muji dia cantik kan. Itu dia pakai dempul berlapis-lapis gitu loh untuk menutupi wajahnya dia gitu kan. Tapi kalau kalian ngelihat dia tanpa filter, tanpa makeup ya, lihat deh di saat dia mau tidur atau bangun tidur, serem sumpah. Jadi dia itu kan selalu tidur pagi, jadi dia tuh tidur tuh cuma kadang-kadang 3 jam atau 5 jam ya tidur, karena dia itu saking nggak bisa tidurnya kadang-kadang subuh-subuh tuh kayak nyari info atau nyari kesalahan musuh-musuhnya dia atau orang yang nggak pernah jadi musuh dia tapi dia benci gitu loh. Dia kayak nyari-nyari kesalahan gitu loh, nyari-nyari fakta, nyari-nyari gosip, nyari-nyari info, nanti dikemas lah sama dia tuh sebuah cerita tuh ya. Dia dapat info, dikemas sama dia, dibuat skenario seolah-olah menjadi begini menjadi begitu, ditambah-tambahin bumbu, ditambahin micin, ditambahin garam seperti itu, agar Balaca Bulita yang dong-dong itu pada percaya gitu. Seperti itu dia.
Naikin kakak Alin, emang ada Alin? Iya, kadang-kadang aku bangun pipis nih. Aku kan selalu tidur awal tuh. Aku kadang-kadang jam 10, jam 11 aku udah tidur. Nah, kadang-kadang aku bangun jam 2, jam 3 itu aku bangun tidur itu dia kadang-kadang masih jangan-jangan berangkatnya pakai Traveloka Pay Later. Jadi dia kan Traveloka Pay Later ngutang dong. Terus kadang-kadang aku bangun tuh jam 2 atau jam 3 subuh itu dia itu kadang-kadang masih main handphone, belum tidur. Dia masih handphone, kadang-kadang dia lagi telepon-teleponan sama orang, entah merencanakan sesuatu, entah hal itu apapun. Nah, sama kayak waktu dia merencanakan waktu buat ngejebak LL kayak gitu. Sampai subuh aku dibangunin, sumpah demi Allah nih aku dibangunin. Bangun katanya. Kakek ada gosip. Aku bilang, besok aja deh. Aku bilang aku mau tidur. Akhirnya besok dia mencak-mencak pagi-pagi jam 8 pagi. Padahal dia itu subuh dia ngebangunin aku. Subuh ngebangunin aku dia belum, tapi jam 8 pagi dia udah 8 apa 9 pagi gitu. Dia udah ngebangunin aku. Aku mikir ini orang nggak tidur kali ya gitu. Jadi dia benar-benar nggak tidur. Tidur tuh bukan nggak tidur ya. Tidur tuh cuma kayak 3 jam 4 jam gitu loh. Kayak dia dapat tidur 5 jam aja itu udah bersyukur banget. Mungkin dalam hidupnya itu udah bersyukur banget dapat tidur 5 jam. Kalau aku tuh nggak bisa. Kalau aku tidur tuh harus kayak 7 jam atau 8 jam gitu. Karena kalau misalkan aku tidur 4 jam 5 jam aja, aku pasti kayak ngerasa kok muka aku kayak gini ya. Jadi kayak muka tuh kayak laki gitu. Aku ngerasa kayak laki loh. Jujur ya, aku jujur-jujuran. Aku kalau misalkan tidur cuma 3 jam atau 4 jam, aku ngerasa mukaku tuh kayak laki-laki. Mukaku kayak laki-laki. Aku ngerasa kayak kok uratku kayak keluar gitu, terus kulitku kayak kusam, terus aku ngerasa kayak kayak rungsing gitu loh. Rungsing apa sih bahasanya, kayak gelisah gitu loh kalau tidur segitu. Kalau dia itu enggak, saking udah terbiasanya gitu loh, saking udah terbiasanya tidur cuma 3 jam 4 jam. Karena hidupnya itu pagi-pagi subuh-subuh itu mencari sebuah cerita, mencari sebuah berita untuk dijadikan sebuah cerita, dibuat dengan skenario, di apa di rilis dirilis atau diputar dengan dengan sebuah fitnah, terus dipercaya sama orang-orang bodoh gitu. Paham nggak? Sampai nggak? Kalau orang pintar pasti nyampe apa yang aku maksud. Tapi kalau bala cabulita kan dong semua, jadinya nggak bakal nyampe. Kayak gitu, geng. Kak Gap kok keringetan, panas banget ya. Panas banget, Singkawang tuh panas banget. Kalau panas yang bener-bener panas banget. Singkawang itu kan garis khatulistiwa ya. Bali panas, tapi Singkawang tuh lebih panas. Pontianak lebih panas lagi daripada Singkawang. Jadi aku udah pakai AC tetap aja. Kalau misalkan hujan, dingin banget. Bener-bener dingin, yang bener-bener dingin banget gitu, kayak di puncak, kayak di Bogor, kayak di Bandung. Tapi aku suka karena panas gitu kan, keluar kemana-mana aku nggak perlu pakai jaket, udah gitu keringetan terus. Jadi biar lemak tuh habis makan keringetan gitu, biar lemaknya kebakar lagi kayak gitu. Jangan pusingin soal Vesta Warung yang tutup sayang, karena akan pindah dan collab sama Minum Centil sayang. Tuh dengar ya, dengar dari Cevita. Karena kita akan membuat Vesta Warung itu lebih, aku mau ganti namanya. Jadi nanti itu kita bakal jual, kita nggak jual lauk lauk jadi lagi. Jadi aku mau jual itu ada deh. Jadi namanya juga ganti jadi Vesta tek gitu. Sama kafeku yang di Singkawang itu Love Vesta namanya. Love Vesta restoran, sisa dan kafe. Gitu. Gak apa-apa sayang. Lagian itu kan juga kan ngontrak. Itu kan juga ngontrak rukonya 35 juta 1 tahun. Nah, salon itu bulan Juni tahun depan itu pas 2 tahun. Tapi salon itu tetap di situ rencana, karena belum tahu juga sih. Karena kan di Bali itu kita kalau misalkan kayak kita mau buka di satu ruko untuk 2 bisnis itu susah. Izinnya itu susah, beda sama kayak di kota-kota lain. Kalau di Singkawang kayak di satu ruko kita bisa bikin 2 bisnis, itu bisa gitu. Kalau di Bali itu susah, satu ruko harus 1 bisnis kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak
ruko 3 lantai pun, kayak misalkan aku mau bikin di bawahnya kayak Vesta warung, di atasnya kayak Vesta salon, di atas lagi untuk aku tempat tinggal, itu nggak bisa. Paling kayak bisa kayak misalkan kita bikin satu bentuk tempat bisnis sama tempat tinggal kayak gitu. Panas mana kakak? Sama Jambi, panas Kalbar. Kalbar tuh lebih panas. Aku kan pernah di Jambi 8 bulan. Kalbar panas karena garis khatulistiwa di sini. Garis katul, iya benar ya. Garis khatulistiwa apa lintas garis khatulistiwa. Kayak gitu. Kebakaran karena sumpah bohong. Kebakaran itu karena dia ngirim sesuatu, ya. Karena dia ngirim sesuatu. Nggak ada namanya sumpah bohong, apalagi gue nggak pernah berbohong. Gue itu bukan orang gila, bukan orang sarap, bukan orang yang sakit jiwa, ya. Orang tua gue tuh agamanya bagus, keluarga gue agamanya bagus, gue ngerti agama, gue bisa ngaji, gue bisa sholat, dan gue juga sholat juga, gitu kan. Gue kalau misalkan gue mau berbohong, nggak mungkin gue bodoh sebodohnya itu gue bersumpah di bawah Al-Quran. Sebodoh itukah gue kalau mau melakukan kebohongan gue bersumpah di bawah Al-Quran? Gak ada sayang, tapi nggak apa-apa. Gue udah ikhlas, uang gue di situ melayang ya, 1 M lebih, nggak apa-apa. Gue udah ikhlas, tapi alhamdulillah ikhlasnya gue sekarang bakal dibales sama Allah atau dikasih sama Allah yang lebih. Alhamdulillah, amin. Cevita itu adalah saksi hidup di saat gue lagi nongkrong sama dia, orang bank telepon gue di ACC, ruko gue, dan ruko gue itu udah beli udah lama. Jadi udah dari beli lama, belum lunas, dan sekarang udah lunas, tinggal di running gitu loh. Kayak gitu geng. Investasi jangka panjang, berinvestasilah jangka panjang. Kalau misalkan gue mau berinvestasi kayak beli tas mewah yang berbiji-biji, buat apaan? Dijual murah gitu loh. Gue punya Balenciaga, gue punya LV, gue punya YXL, gue punya Coach, gue punya Furla, gue punya apalagi tas gue itu ya, gue lupa deh tas-tas gue tuh ada apa, tapi nggak banyak gitu loh, cuma ada beberapa, tapi gue punya itu. Tapi kalau misalkan kayak kremes kayak punya si kakek, gue emang nggak punya gitu loh. Karena memang gue berpikir daripada gue menghabiskan uang 100 jutaan untuk beli tas tapi gue nggak punya tempat tinggal, lebih baik gue membeli sebuah tanah gitu loh, sebuah tanah atau sebidang tanah gitu, walaupun di kampung, yang penting gue punya tanah. Suatu saat gue bangun rumah dan gue punya rumah gitu loh. Jadi berpikirlah panjang, berinvestasilah jangka panjang, jangan bodoh. Apalagi dia hidup sudah mau 50 tahun, dari dulu hampir 50 tahun hidupnya cuma ngontrak, kesana sini, nipu orang, ngutang, pamer petantang petenteng, tapi nothing. Ya, gua hidup 35 tahun, alhamdulillah gue sudah, gue bisa memberangkatkan orang tua gue umroh, gue bisa membawa orang tua gue, keluarga gue, malah keluarga besar gue setiap tahun itu keluar negeri liburan. Gue bisa menafkahi orang tua gue, menafkahi keponakan gue, menafkahi gue nggak sebutin banyak yang orang lain gitu ya, yang gue nafkahin juga gue sekolahin gitu. Kayak begitu. Gue masih 35 tahun loh, tapi gue udah bisa punya rumah, gue bisa punya tanah, gue bisa punya usaha yang nyata, nggak halu-halu. Gitu geng. Hidup itu janganlah berhalusinasi. Kerja di saat lu muda. Kerja, nabung, deposito, investasi. Jangan pernah gengsi lu beli tanah di kampung lo sendiri. Jangan maksain diri untuk beli tanah di kota. Jangan maksain diri untuk mempunyai aset di kota, tapi maunya yang bagus-bagus, ujung-ujungnya nggak punya. Ngatain Stasia, katanya rumah Stasia murah lah. Rumah Stasia murah mah dia punya rumah akhirnya di Jakarta kan. Dia mau rumahnya murah, rumah Stasia murah, mau rumah Stasia cuma 1 M lebih, dia bilang kan 1,7 M, tapi Stasia bilang kan 2 M lebih gitu. Gua nggak tahu lah yang mana benar gitu. Intinya lu punya nggak gitu kan. Stasia mau rumahnya murah pun tetap aja di atas 1 M, dan dia punya rumah di Jakarta. Lah lu rumah kakak punya, tinggal di apartemen gak mampu, diusir dari apartemen, terus sekarang tinggal di ruko.
ruko kan murah ya, lebih murah gitu. Apartemen sih memang dia dulu 1 bulannya 15 juta apartemennya, tapi itu sewa. Yang dia kan gembor-gembor kan itu apartemen dia kan, dia gembar-gembor apartemen dia. Kakek pindah di apartemen baru dibeliin sama Dedi, katanya. Dedi apa lu? Dedi apa yang beliin lu? Dedi Aryadi gitu. Nggak usah lu deh, emang kucing lu bisa gitu kan beliin apa, kan karena dedinya kan si kucing itu, emang si kucing lu itu bisa beliin lu apartemen gitu kan. Dia halu-halu kan, ingat nggak? Pokoknya follower dia lama pasti tahu, dia halu-halu dia bilang dia dibeliin apartemen sama lakinya, orang Rusia dia bilang. Padahal itu nyewa. Akhirnya dia keluar dari apartemen kan, ketahuan kan dia bohong kan. Terus dia gembar-gembor katanya mobil dia beli cash. Sekarang gini deh, Bala Cabulitawati gitu kan, buka deh otak lo, remind deh, lu buka otak lu remind lagi omongan dia yang dah kemarin-kemarin tuh, lu remind lagi ya. Siapa yang halu? Dia bilang dia beli mobil cash, ternyata hutang, DP-nya 500 juta, hutang sampai sekarang belum lunas. Semua mobil dia hutang. Apartemen ngontrak ya, nyewa 3 bulan doang, habis 3 bulan diusir karena nggak mau bayar. Memang dia nyewa itu sebelum 15 juta, memang lumayan mahal gitu loh ya, 15 juta gitu, 3 bulan dia nyewa kan. Dia bilang dia dibeliin sama dedinya, sama apa, sama lakinya. Laki lu yang mana? Laki lu kan si kucing, si kucing nih. Aduh, suka deh kalau misalkan gue udah diem ya, gue udah diem, tapi gue ngerasa juga ada keuntungan sih ya di saat dia sentil-sentil lagi. Terus kita bales tipis-tipis, Alin akhirnya rilis single perdana. Alin akhirnya diundang sama Hotman Paris. Next minggu depan Alin diundang sama stasiun TV ini lagi, di acara ini lagi. Tunggu aja ya. Terus gue disentil-sentil sama dia, engagement gue naik. Akhirnya endorse berdatangan ya. Akhirnya gue keep silent, diam itu emas, emas itu kuning, kuning itu tai. Kan akhirnya gue pulang kampung, gue tanda tangan semua aset gue, akhirnya udah deal ya. Dan sekarang kalian bisa lihat gue berfoto dengan background putih, ini untuk apa gitu kan. Ya gitu aja sih, gitu-gitu aja sih. Seneng ya kalian ya, kayak gini ya, 1.500 lu nonton. Giliran gue live bahas yang biasa-biasa, yang nonton 300 atau 500 doang, paling tinggi 700. Giliran bahas yang kayak gini, demen kalian nih drama. Sebenarnya gue sih nganggapnya lucu-lucuan gitu, gue nggak pernah nanggapin serius, sumpah demi Allah gue nggak nanggapin serius. Makanya kalau gue nanggapin serius, gue pasti udah meledak-ledak emosi gue yang kayak dulu ya. GB Festa 2 tahun ini, GB Festa yang sekarang adalah GB Festa yang baru, bukan GB Festa yang dulu yang meledak-ledak, meletup-letup, melepuh-lepuh gitu kan, seperti tersiram bensin, solar, oli, minyak tanah gitu. Kalau sekarang gue lebih bodoh amat ya, gue lebih bodoh amat, gue lebih menunjukkan sebuah prestasi, sebuah karya, sebuah apa namanya, realita dan fakta gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah gue udah bahagia banget, bahagia banget. Kenapa gue bahagia banget? Akhirnya gue bisa pulang kampung, bisa mudik setelah 1 tahun gue gak pulang sama sekali karena covid. Ribet gitu kan mau pulang kan. 2 tahun gue gak lebaran di rumah. Gue berharap tahun depan mudah-mudahan corona udah